yang ketiga ya itu tandanya itu beliau, jadi kalau kritik semuanya itu enggak langsung, soalnya itu juga kalau gitu. Ya cerita, itu banyak juga tutup yang lucu-lucu. Tapi kita ngerti, iya, kita tadi kurangnya di sini. Jadi mengkritik dengan cara yang nyaman untuk didengar gitu. Kita sering Mbak, kalau malam misalnya bahas bagaimana rumah dia sama saya, itu kumpul di rumah. Di rumah ngobrol-ngobrol tentang apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang tapi satu hal bahwa dia sangat berkeinginan agar ngebalik ini bersatu. Apapun bukan bersatu dalam rumah besar kan? Dalam ketiga dong kalau gitu. Baik, sekarang kita akan menyimak dulu ada kaitannya soal mubalik dan juga pemimpin. Ada cuplikan bagaimana pernyataan Amaniyah Kiai Zainuddin soal pemimpin apa yang menurut beliau ideal, konsep pemimpin. Berikut adalah cuplikannya. Tidak ada perbuatan yang tanpa resiko. Tidak ada perbuatan tanpa resiko. Mau jadi pohon tinggi, harus berani ketiup angin. Iya. Iya. Takut angin, jangan jadi pohon tinggi. Jadi rumput. Nggak ditiup angin, cuma diinjak kebo. Nggak ada perbuatan tanpa resiko. Makin tinggi nilai kepemimpinan, makin tinggi resikonya. Karena itu pemimpin bukan hanya punya konsep, tapi harus berani resiko. Konsep bagus, tapi nggak punya resiko, nggak berani ngadepin resiko. Ya jalan di tempat, Pak. Nyanyi di gurun pasir, kedengarannya doang merdu, kenyataannya kagak ada. Woi, woi, woi. Konsep bagus, tapi nggak berani resiko. Nyanyi di gurun pasir. Merdu, tapi nggak ada yang dengerin. Nggak ada hasilnya. Kalau ngambil contoh dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu pertama sejak kecil ditempa oleh kesulitan. Lahir ke dunia nggak sempat lihat bapak. Umur 6 tahun ditinggal emak. Umur 9 tahun ngangon kambing. Remajanya nggak dikolokin. Dari sini lahir. Itulah disampaikan oleh beliau sepintas soal konsep pemimpin. Saya mau tanya sama Pak Surya Dharma. Sudahkah kita memiliki banyak pemimpin seperti yang disampaikan oleh Kiai Zainuddin? Tentu masih jauh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin teladan. Banyak nilai yang bisa kita gali di sana. Tetapi banyak orang mempelajari tetapi tidak mau mengimplementasikan apa yang diketahuinya. Sosok Rasulullah adalah sosok yang paripurna. Dia tentu tadi disebutkan ditempa pada masa kecil dengan berbagai macam kesusahan, tidak manja, hidup mandiri, dan dia juga termasuk sosok yang tidak mempergunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang. Ketika Rasulullah itu dilempar batu, dilempar kotoran, malaikat bertanya apakah ini perlu aku binasakan. Rasulullah menjawab tidak perlu, karena mereka belum tahu. Kalau mereka sudah tahu, mereka tidak akan melakukan hal itu. Ya, itu merupakan pelajaran bagi kita bahwa kalau kita memiliki kekuasaan, maka janganlah dipergunakan untuk sewenang-wenang. Dan memang ada resiko. Jadi poinnya tadi diantaranya adalah kalau mau nyemplung kurang lebih ada resikonya gitu. Ya, ada resiko. Dilempari batu, mungkin sekarang bukan dilempari batu secara fisik, tapi ada batu-batu di politik misalnya. Ini dia yang penting untuk nanti kita bahas, tapi kita harus tidak lagi. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali dengan Anda. Sama Ustaz bahwa saya bilang 10-20 tahun yang akan datang tidak akan mungkin kita menghindar. It will be, akan menjadi sesuatu yang tidak mungkin lagi kita bakal tolak. Maka saatnya sekarang mempersiapkan diri. Ya termasuk belajar bahasa lagi, bahasa dunia juga itu dikuasain lagi, kemudian bagaimana wawasan dan segala macamnya. Jadi andai saat itu datang,
itu sudah song dengan suatu kekuatan yang penuh. Kalau sekarang memang kita lagi lihat, lagi kemudian saya bilang saya lebih pada posisi mempersiapkan. Saya ada di wilayah yang sama dengan Zainul, karena saya muridnya beliau. Jadi saya pikir kita ada di tataran mempersiapkan bagaimana saya sekarang ini ada rumah-rumah tahfiz. Kalau beliau tadi bilang ini rumah besar. Saya juga membangun rumah tahfiz namanya Pak Menteri. Rumah tahfiz ini sekarang ada 2.500. Dan setiap minggu jumlahnya bertambah 50 sampai 100. Ya. Kalau diceritain gini, ntar kamu pengen diajak pulang kan? Sama apa kan? Pemimpin ini kan pemimpin masih harus dipersiapkan. Okay. Bagaimana saya barangkali ada godaan untuk menjadi pemimpin. Tapi kan lebih bagus lagi bagaimana saya melahirkan pemimpin-pemimpin pada 20 maupun 30 tahun yang akan datang. Itu yang menjadi Bagus, Pak. Menghafal Al-Quran itu boleh juga di rumah besar. oh, Ketiga gitu ya, Pak Surya ya. di rumah besar. Kayak gitu, Ri. Itu akan menambah keberkahan pada rumah besar. Di rumah besar itu lebih khusyuk. Ya, dari rumah sempit. Ini loh, yang berat saya bilang juga kan Junior dihimpit 2/3 dia lebih langsung mau dijawab apa sih Pak Ustaz? Dan aku sebagai murid saya itu guru ya. Kalau di rumah besar, itu yang mendengarkan orang Banyak. sedang membaca Al-Quran itu orang banyak. Iya. Ya kan? Maka itu Mesti berkah. dilanjut makan malam habis ini. Banyak diserang dua arah oleh sampai jurus P3. Sorry semuanya. Kita akan lanjutkan segmen berikutnya. Kita mulai bicara soal P3 ke depan. Karena tidak ada ketua umum P3 terpilih, bagaimana P3 ke depan. Suka tidak suka, tantangan yang paling akan harus dijawab tantangannya adalah tahun 2014. Ya. Nah, bagaimana P3 ke depan, suara tambah turun, konstituen jadi anggap lemah, apakah benar jual dalam tanda petik sampai satu-satunya itu bisa dibeli oleh masyarakat. Kita kembali sesaat lagi.